Oke, kali ini kita akan mengoperasikan pump method 10, yaitu ceiling pump dan juga infusion pump menggunakan walking station yang telah kita integrasikan ke dalam sistem monitoring kami, yaitu adalah ICMS, Infusion Central Monitoring System. Jadi untuk ICMS sendiri, kita dapat install atau dapat eh, kita lakukan instalasi untuk ICMS apps-nya atau aplikasinya itu pada komputer ataupun laptop yang menggunakan basis operating sistemnya yaitu adalah Windows. Dan kita juga provide untuk Mac OS juga bisa. Cuma yang saat ini saya tampilkan itu menggunakan operating system menggunakan Windows. Jadi dapat dilihat pada pump kami, di sini saya menyalakan dua pump, satu untuk sirin dan juga satu lagi untuk infusion pump yang diintegrasikan atau dikoneksikan dengan working station. Kami menggunakan koneksi berupa wireless, jadi untuk working station ini mengirimkan data kepada router secara continuous untuk dimasukkan datanya atau nilainya ke dalam ICMS. Di sini dapat dilihat bahwa saya membuat working station ini pada bed nomor 2 atau di kolom nomor 2 ini. Dapat dilihat yang lainnya statusnya offline, tapi untuk yang nomor 2 ini statusnya online. Artinya, untuk working station ini itu dikoneksikan, diintegrasikan kepada aplikasi ICMS dengan menggunakan kode bed nomor 2. Jadi untuk segala bentuk informasi dan juga segala bentuk alarm atau segala bentuk error atau peringatan itu akan muncul juga di ICMS kami. Akan saya tunjukkan jika kita men-set atau kita melakukan setting terhadap infusion pump maupun ceiling pump. Contohnya seperti ini. Saya akan set di sini lajunya sebagai contoh misalnya 83 ml per jam. Kemudian VTBI yang akan diinfus misalnya saya set 500 ml. Oke, total waktu yang terbaca adalah sekitar 6 jam 1 menit 27 detik. Kemudian di ceiling pump saya akan set untuk ceiling pump, saya ubah dulu ini dalam bentuk waktu, modenya saya ubah menjadi bentuk rate agar lebih mudah. Kemudian laju infusnya saya sebagai contoh akan saya masukkan 50 ml per jam. Untuk VTBI totalnya adalah 40. Oke. Di sini sudah terbaca untuk menghabiskan 40 ml dengan kecepatan 50 ml per jam akan membutuhkan waktu 48 menit. Oke, di sini sudah selesai kita setting. Akan terbaca di ICMS. Caranya bagaimana? Kita lihat di kolom sebelah kiri ini adalah total bed atau total ranjang yang ada di departemen ICU. Untuk departemennya bisa di customisasi jika menggunakannya tidak ICU, mungkin NICU atau PICU itu bisa. Tapi saat ini saya contohkan untuk ICU. Dari sini kita hanya perlu melakukan klik ini kursor, diklik ke bagian online yang ingin kita lihat datanya. Di sini terlihat di sebelah kanan, ini terdapat dua mesin yang sedang bekerja atau yang sudah terkoneksi ke ICMS seperti yang ada di working station. Jadi di sini yang nomor pertama dapat kita lihat ini adalah HP 60, artinya ini adalah infus pump yang ini, dan yang nomor 2 adalah ini, itu adalah ceiling pump. Ini adalah HP 30, kita kembali lagi ke ICMS. Yang nomor 2 ini di bawahnya adalah HP 30 dan untuk logonya adalah logo sirin, yaitu adalah artinya terkoneksi dengan ceiling pump. Kemudian untuk rate-nya kita set yang untuk infus 83 sesuai. Jadi segala bentuk data yang diinput di pump kami akan terkoneksikan secara real time ke dalam ICMS atau Infusion Central Monitor System kami, yaitu dengan produk MP900. Oke. Selain untuk rate, di sini juga ada yang bisa dilihat adalah mode, artinya mode infus yang di setting dengan rate mode keduanya sebelumnya. Kemudian VTBI juga terlihat. Selain itu time left atau waktu yang dibutuhkan dalam menghabiskan satu proses, ini juga terlihat kalau untuk menggunakan rate 83, rate laju 83 ml per jam, dengan VTBI 500 ml akan menghabiskan waktu 6 jam 1 menit. Seperti itu juga untuk ceiling pumpnya. Selain itu, volume yang tersisa juga terlihat. Volume infus juga terlihat. Di sini banyak informasi yang dapat dilihat. Selain itu, untuk hospital, di sini bisa diedit. Untuk gender, ini juga bisa diedit. Dan untuk data pasiennya bisa diedit
sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini akan saya lakukan pengoperasian. Contohnya, kalau dilihat, boleh kembali lagi ke ICMS. Kalau dilihat, di sini tidak ada panah. Di sini tidak ada panah. Kembali lagi di sini. Ini akan saya start salah satunya. Saya akan start untuk sirin. Sirin sudah bekerja. Sudah ada proses. Kembali. Di sini ada warna hijau. Nomor 2. Ya. Artinya HP 30 itu dalam posisi berjalan atau dalam posisi proses infusi. Kemudian bisa dilihat juga di sini di atas ada panah, artinya ada proses infus atau proses alat yang bekerja. Salah satunya yang kita jalankan yaitu nomor 2 adalah HP 30. Oke, ini akan saya simulasikan untuk jenis error yang akan muncul. Akan kita pastikan bahwa error yang ada di alat kami secara real time akan tampil di monitoring sistem kami. Salah satu errornya akan saya tarik foldernya, dapat terlihat di bagian 2 sisi ini. Ini akan saya tarik untuk menghasilkan error. Error muncul, di sini juga error muncul. Dapat dilihat ke sini, didekatkan. Ya, di bagian atas terlihat holder error. Di sini juga ada informasi jenis error yang muncul. Jadi tidak hanya alarm saja yang muncul, tetapi untuk informasi model error atau jenis error yang terlihat atau terdeteksi akan muncul. Akan saya kembalikan lagi. Saya hentikan. Otomatis di sini juga akan berhenti. Jadi segala bentuk error ataupun segala bentuk alarm yang muncul pada steering pump kami itu akan terintegrasikan dan terkoneksikan kepada sistem ICMS ini, sehingga user ataupun perawat tidak perlu mengecek sampai ke dalam ruangan untuk melihat jenis error apa atau jenis alarm apa yang muncul pada alat kami. Oke, selanjutnya untuk ICMS ini dapat kita lihat yang tadinya awalnya volume infusnya itu 0, di sini dapat dilihat nilainya adalah 13,68 volume infusnya. 13,68. Bisa kembali ke sini. Di sini juga terlihat bahwa volumenya yang bagian bawah itu sesuai 13,68. Begitu juga dengan yang lainnya. VTBI-nya juga akan tampil di sana sesuai dengan yang ada di alat. Jadi semua data atau informasi yang ada di sini semuanya akan ditampilkan sebanyak mungkin dan seinformatif mungkin kepada user, sehingga user tidak perlu untuk melakukan pengecekan ke dalam ruangan. Oke, jadi untuk ICMS ini sendiri, selain menampilkan untuk status bed atau status ranjang, offline dan online, dan juga ketika kita masuk ke salah satu ranjang untuk melihat informasi yang dapat dihasilkan atau dapat ditampilkan berdasarkan setting di alat, kita juga bisa melakukan customisasi terhadap ICMS ini. Contohnya saya tunjukkan adalah di bagian menu. Contohnya seperti ini, alarm dan volume setting. Di sini kita dapat mengatur besar atau kecilnya suara alarm yang muncul ketika alat atau MP900 ini sedang bekerja. Dapat dilihat di sini, ini menunjukkan alarm volume 10%. Ini bisa dinaikkan. Seperti ini bisa dikasih untuk dipelankan. Ya, ini juga ada mute time. Jadi untuk mensenyapkan atau mensunyikan alarm. Dan juga untuk ada time lapse untuk yang red dan time lapse untuk yang orange 10 menit. Nah, ini untuk melakukan setting terhadap jenis alarm yang muncul. Ada merah, oranye, dan juga biasanya berwarna hijau ketika proses sedang berlangsung. Selain untuk alarm dan volume setting, di sini juga kita bisa melakukan memilih special bed. Artinya kita memberikan bed khusus yang ingin dilakukan monitoring secara terpisah. Seperti ini contohnya. Misalnya saya menarik bed nomor 2 yang online ke sini, kemudian saya pilih misalnya bed nomor 5 dan bed nomor 10. Misalnya saya memilih 3 bed khusus yang akan saya pisahkan dari bed yang lain. Oke, saya akan kembali ke awal di posisi ini. Nah, di sini nanti kita bisa pindahkan ke halaman sampingnya. Jadi ini adalah ukuran bed yang lebih sedikit dibandingkan dari keseluruhan total bed ini. Jadi bisa dipisahkan untuk beberapa bed yang ingin
bisa untuk melakukan monitoring secara intensif mungkin, tergantung dengan kebutuhan dari user atau kebutuhan dari rumah sakit. Oke, selain itu di sini juga ada date setting untuk melakukan setting terhadap date atau terhadap tanggal. Selain itu di sini juga ada language setting untuk melakukan perubahan bahasa, dan juga ada about. About ini hanya untuk informasi. Nama aplikasinya adalah Infusion Central Monitoring System atau ICMS. Versi yang saat ini sedang digunakan untuk demonstrasi ini adalah 1.13.0. Kemudian ini sudah copyright. Jadi ini sudah paten, dan company yang memegang copyright ini adalah Medcaptain Medical Technology. Jadi dari Medcaptain sendiri. Kemudian untuk mematikan fungsi ini dapat dilakukan power off. Klik OK. ICMS akan otomatis berhenti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-komen jika ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk di-share video ini jika sangat membantu. Sampai jumpa.